Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinau TV. Nama saya Anang Ismaidani. Dan di episode kali ini kita akan mempelajari tentang teks deskripsi. Jadi seperti apa teks deskripsi itu? Mari kita simak bersama. Baik, jadi di tema pertama yang akan kita bahas yaitu tentang teks deskripsi. Jadi ini materi awal semester untuk tahun ini. Dan materi ini memang dikhususkan sebagai media pembelajaran kelas 7 untuk Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 01 Tegalombo. Baik, jadi pengertian tentang teks deskripsi. Nah, deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Kompetensi yang terkait dengan mendeskripsikan sesuatu dalam pembelajaran kali ini antara lain mendeskripsikan peristiwa atau kejadian secara rinci dan jelas, serta dapat mendeskripsikan suasana hati. Jadi sebenarnya dalam menulis kita hampir tidak pernah hanya menulis deskripsi. Biasanya mendeskripsikan sesuatu merupakan bagian dari suatu bentuk tulisan lain. Jadi contoh deskripsi itu saat melaporkan peristiwa atau kejadian. Jadi kita menjelaskan, mendeskripsikan apa yang sedang terjadi waktu itu. Kemudian menulis surat pribadi. Nah, untuk selanjutnya menuliskan perasaan atau suasana hati dalam novel dan dalam buku harian. Jadi kita mendeskripsikan sesuatu tentang perasaan kita atau suasana hati pada waktu itu merupakan contoh bentuk dari teks deskripsi. Nah, ini juga menulis cerpen atau novel. Jadi saat mendeskripsikan sesuatu, kita berupaya memberikan gambaran secara jelas dan rinci. Jadi pembaca dapat membayangkan secara tepat apa yang dideskripsikan. Nah, ketika kita membuat sesuatu yang kita deskripsikan, jadi pembaca itu tahu apa makna atau maksud yang kita tulis di situ. Untuk selanjutnya dalam bahasa deskripsi. Nah, biasanya ungkapan deskripsi yang baik haruslah bersifat rinci. Oleh karena itu, penggunaan kosakata juga harus tepat dan luas. Kosakata dan ungkapan yang harus dikuasai dengan baik adalah yang berkaitan dengan tempat, posisi, arah. Ini harus jelas. Jadi tentang apa yang kalian deskripsikan itu harus jelas. Bisa lebih spesifik tentang pengukuran. Jadi volume dan berat suatu apa yang kamu deskripsikan itu bisa sekalian disebutkan. Kemudian bentuk dan pola. Biasanya ini deskripsi tentang suatu peristiwa. Kemudian warna, tekstur ini mendeskripsikan tentang barang ya atau benda semacam itu. Kemudian nama bahan ini bisa lebih rinci lagi. Kemudian fungsi dan nilai serta kosakata teknis. Yang dimaksudkan di sini yaitu untuk mendeskripsikan sesuatu yang lebih rinci lagi, seperti itu. Jadi untuk deskripsi itu diusahakan dalam penyampaiannya kita menggunakan bahasa yang luas. Jadi pemahaman tentang deskripsi dan penyampaiannya itu bisa sangat mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar, seperti itu. Kemudian ini salah satu tentang mendeskripsikan, yaitu mendeskripsikan orang. Nah, hal yang dapat dideskripsikan dari diri seorang antara lain bentuk wajah, tubuh, pakaian, dan kebiasaan. Saat mendeskripsikan wajah atau seseorang, kalian dapat menguasai semua kata yang berkaitan dengan ciri-ciri wajah, dari rambut hingga leher. Dan kosakata yang menggambarkan sosok seseorang, termasuk kata gabung yang mengungkapkan sesuatu, misalnya separuh baya, hitam bergelombang, tinggi, tegap, pendek, kekar, kurus, tinggi, langsing. Itu adalah salah satu contoh fisik dalam mendeskripsikan seseorang. Untuk contoh yang pertama, mari kita simak ya. Rambutnya hitam bergelombang, tergerai panjang hingga pinggang. Poni di bagian depan menutupi dahi seakan menyembunyikan pandangan matanya yang tampak pucat.
Hidungnya tidak terlalu mancung, tetapi tidak terlihat buruk. Dia memiliki gigi rata, putih dengan bibir tebal. Parasnya berbentuk bulat dan terlihat berisi. Untuk ukuran orang Indonesia, ia termasuk pendek. Ia juga tidak terlalu gemuk. Jika berjalan, bahunya agak sedikit terangkat. Ketika ia baru pindah sebagai tetangga kami, usianya sekitar 30-an atau mungkin menjelang 45-an. Ada 1-2 kerutan di sekitar mulutnya menandai usianya. Nah, jadi di contoh 1 ini, penulis itu mendeskripsikan tentang bentuk fisik seseorang, ya kan? Karena beberapa hari setelah pindah sebagai tetangga, ia bisa mendeskripsikan orang tersebut seperti apa. Jadi mulai dari fisiknya seperti apa, kemudian usianya, jadi sangat jelas untuk mendeskripsikan sesuatu, gitu ya. Kita lanjut untuk contoh 2. Nah, ini contoh 2 ini penggambaran, biasanya penggambaran tentang watak. Jadi tidak cuman fisik, tampak luarnya. Jadi watak itu seperti bagaimana dia terlihat, seperti itu ya. Orang yang melihatnya pasti berpikir ia sedang sakit. Pendapat ini mungkin disebabkan oleh matanya yang selalu merah dan seringnya ia meringis seperti sedang menahan sakit. Dia kerap melipat-lipat tangannya dan jarang terlihat tenang atau santai. Meskipun demikian, wajahnya akan terlihat berubah dramatis saat ia tersenyum. Ada kesan hangat bersahabat yang terpancar dari wajahnya. Jadi di deskripsi yang kedua ini, jadi si orang ini digambarkan dia itu sedang memiliki penyakit seperti itu ya. Jadi dijelaskan dalam teks deskripsi yang nomor 2 ini. Jadi untuk selanjutnya, ini tentang latihan. Dari apa yang kita simak tadi bersama-sama, ya kan, kita akan mencoba berlatih bagaimana cara kita mendeskripsikan tentang wajah atau sosok dan pakaian yang dikenakan pada 2 gambar yang tampil di layar ini. Jadi itu untuk materi pertama kita. Bagi semua pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa selalu jaga kesehatan di musim pandemi seperti ini. Bepergian selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan patuhi protokol kesehatan. Salam dari saya, Anang Ismaidani, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.